Pemirsa, Sirekap dan rekapitulasi manual suara pemilu 2024 menimbulkan polemik karena sempat dihentikan gara-gara data Sirekap di website pemilu2024.kpu.go.id kacau. Kasus ini berpotensi melanggar hukum dan ada dugaan menguntungkan paslon tertentu. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota KPU periode 2007-2012, Igusti Putu Arta, dan Pembina Perludem sekaligus pengamat pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore Pak Putu, Mbak Titi. Selamat sore Mbak Eva, Pak Putu. Baik, saya akan ke Pak Putu dulu. Pak Putu, apakah alasan penghentian rekapitulasi suara untuk sementara waktu dengan alasan untuk sinkronisasi data bisa diterima, Pak Putu? Sebelum menjawab pertanyaan itu, barangkali agar lebih komprehensif pemirsa kita mendapat pemahaman soal Sirekap ini, kita letakkan dulu prinsip-prinsip dasarnya. Secara objektif saya ingin mengatakan bahwa KPU periode sekarang ini sebetulnya sudah punya itikat yang jauh lebih baik dibandingkan KPU sebelumnya dengan mencoba membangun formulasi Sirekap ini. Apalagi kemudian yang direkapitulasi adalah yang kita sebut di lapangan sebagai C1 Plano atau dalam bahasa nomenklatur KPU adalah C hasil. Karena kenapa? C1 Plano inilah yang menjadi dokumen otentik dalam proses pemungutan suara di TPS yang sering terjadi kecurangan-kecurangan atau kemudian terjadi penipuan C1 adalah C1 hasil yang dalam bentuk kuarto itu. Artinya apa? Ketika kemudian KPU mencoba memformulasikan Sirekap dalam dokumen C1 Plano, maka itu sebetulnya adalah itikat baik. Yang kedua adalah dengan membangun fondasi Sirekap ini sebetulnya KPU ingin lebih transparan kepada publik berkaitan dengan seluruh hasil yang ada di TPS yang bisa diakses kepada publik siapapun itu. Nah, ini prinsip dasar yang sebetulnya ingin dicapai oleh KPU dan pada titik itu saya sepakat bahwa niat baik itu ada. Cuma kemudian dalam praktek pelaksanaannya memang muncul masalah di sana sini. Nanti Mbak Titi akan bisa lebih tajam juga memberikan catatan itu. Yang pertama yang hemat saya menjadi persoalan adalah persoalan bahwa sistem infrastruktur yang dibangun oleh KPU sekarang tidak cukup valid untuk mengadopsi seluruh problematika di lapangan. Jadi teknologi yang diadopsi sekarang yang kemudian pada saat pilkada kemarin memunculkan masalah itu tidak dalam satu validitas uji coba yang cukup baik sehingga bisa merespon seluruh dinamika yang ada terjadi sekarang. Artinya apa? Pada titik ini kesalahan ini kita harus katakan kepada jajaran KPU dan jajaran di Sekretariat Jenderal tidak cukup siap untuk merespon seluruh dinamika yang ada sekarang. Maksud saya ketika kemudian sistem Sirekap ini, teknologi ini memang tidak cukup siap, kenapa harus dipaksakan? Atau memang ketika kemarin tidak cukup uji cobanya, lalu dipaksakan untuk ready tanpa ada kontrol yang cukup cakap. Yang kedua adalah menyangkut masalah bimbingan teknis sumber daya manusia di lapangan kepada teman-teman KPPS yang juga tidak cukup siap. Sehingga dinamika yang sekarang terjadi, salah bacaan yang sekarang terjadi, salah satu sebabnya adalah ketika kemudian kawan-kawan KPPS menulis angka-angka itu yang kemudian dengan format digital yang juga berbeda, yang kemudian menjadi salah baca. Selain itu juga persoalan-persoalan yang lainnya. Dinamika persoalan itulah yang kemudian memunculkan kesalahan baca dari teknologi AI ini yang kemudian KPU harus kemudian menimbulkan kecurigaan di mata publik. Saya masih berpikir positif bahwa sebetulnya secara niat nawanya kawan-kawan bertuju ini mungkin tidak ada niat untuk curang atau menguntungkan calon tertentu karena cara membaca dokumennya sederhana saja Mbak. Sedikit lagi. Jadi kalau C1 itu sudah ada di sana, C1 Plano sudah ada di sana, kemudian bacaan Sirekapnya berbeda, maka tinggal dicocokkan. Maka itu memang terjadi kesalahan. Berbeda halnya kalau kemudian Sirekapnya saja angkanya muncul, tidak ada C1 Plano, kemudian terjadi markup, maka bolehlah kita curiga bahwa Sirekap itu seperti si markup. Pada titik itu saya melihat bahwa kesimpulan saya sementara ini pure urusan human error dan technical error, tidak ada urusan dengan political error sejauh ini kalau catatan saya. Baik, niatnya baik tapi ada implementasi atau dinamika di lapangan yang seolah tidak bisa diantisipasi ya Pak Putu. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu
sikap Ketua Bawaslu dan Ketua KPU mengenai Sirekap yang bermasalah atau menuai polemik di publik. Ada angka-angka yang bermasalah. Kenapa? Karena tangkapan image-nya bermasalah. Standar resolusi gambarnya, kemudian penangkapan sistemnya terhadap gambar itu, ketidakjelasan tulisan, itu juga menjadi persoalan. Jadi itu harus dijelaskan oleh KPU kenapa ada angka yang tiba-tiba naik, kenapa ada kemudian berkurang. Nah ini yang kemudian harus dijelaskan oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum tentang permasalahan Sirekap ini. Temuan TPS yang salah konversinya tadi atau tidak tepat konversinya tadi atau formulirnya yang tidak terbaca by system secara tepat sehingga kemudian model hitungan konversinya menjadi tidak tepat juga, itu kalau dibandingkan dengan yang sudah diunggah 358775 itu kurang lebih 0,64% atau di bawah 1%. Sebenarnya bukan soal persentasenya yang ingin kami sampaikan, ingin kami tegaskan bahwa sistem Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah konversi atau sistem kurang tepat untuk membaca formulir yang sudah diunggah itu sehingga kemudian konsekuensinya dalam konversinya menjadi tidak. Iya, Pak Putu, apakah ada korelasinya penghentian sementara rekapitulasi di sejumlah PPK dengan kesalahan data atau kesalahan baca di Sirekap? Dan ini yang mau saya katakan, jadi pengambilan kebijakan beberapa waktu lalu ketika ada problem di Sirekap lalu menghentikan rekapitulasi manual itu akhirnya menimbulkan kecurigaan publik, terutama tokoh-tokoh politik, ada apa di balik kebijakan itu. Karena saya berpandangan tidak ada korelasi secara langsung antara urusan Sirekap dengan perhitungan manual. Betul, ketika pleno di PPK, Sirekap itu akan menjadi panduan untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang dipegang oleh saksi, untuk dicocokkan dengan C1 plano yang ada di kotak. Tetapi ketika kemudian kita merasa bahwa Sirekap itu bermasalah, maka dokumen ini bisa diabaikan, tidak dijadikan sebagai satu parameter dalam proses pleno di PPK. Cukup kemudian dengan membuka C1 plano yang ada di kotak, lalu mencocokkannya dengan para saksi termasuk yang dipegang oleh Panwas, dan seharusnya pleno tetap masih bisa dilaksanakan tanpa harus dihentikan. Ya. Maka kebijakan yang saya keliru ini pada akhirnya menimbulkan kecurigaan publik, ada apa? Karena jujur saja baik, sebelum kita bahas soal kecurigaan, saya ingin ke Mbak Titi dulu ya, Pak Putu. Mbak Titi, disampaikan oleh Pak Putu sebetulnya tidak ada korelasi Sirekap dengan penghentian rekapitulasi secara manual di tingkat kecamatan. Sebetulnya secara aturan pemilu, apakah penundaan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu bisa dibenarkan secara aturan pemilu, Mbak Titi? Ya, yang pertama tentu saja soal dasar hukum dulu ya. Yang saya ketahui, apa yang beredar itu lebih banyak merupakan perintah dari KPU Kabupaten Kota. Tapi edaran resmi dari KPU RI sendiri saya belum mendapatkan. Itu ya Pak Putu ya, itu yang menjadi pertanyaan begitu. Jadi Kabupaten Kota ini bertindak atas dasar apa? Nah itu yang kemudian perlu disampaikan terbuka oleh KPU. Nah yang kedua, di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, jadi basis dilakukan rekapitulasi di kecamatan itu adalah menggunakan data yang berasal dari Sirekap. Jadi data Sirekap itulah yang ditampilkan kalau ada perbedaan itu terdapat di dalam pasal 16 ayat 5, itu di pasal 16 perbedaan itu kemudian dikoreksi menggunakan data yang ada di dalam C hasil. Masalahnya kita sekarang berhadapan dengan opini publik. Pertanyaannya adalah apakah seluruh saksi dan juga peserta pemilu kita paham cara kerja Sirekap dan juga memahami peraturan KPU nomor 5 2024 ya. Karena itu terbitnya beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Yang jadi masalah hari ini Mbak Eva adalah satu, karena sosialisasinya kurang baik dan itu yang kemudian menimbulkan spekulasi dan itu tidak salah. Karena masyarakat awam dan banyak pihak taunya kalau produk dari KPU pasti akurasinya tinggi ya Pak Putu ya. Produk dari KPU itu akurasinya pasti baik karena dia adalah otoritas yang menyelenggarakan pemilu. Nah, mereka tidak sepenuhnya paham bahwa itu juga harus di cross check dengan C hasil yang mereka pahami ketika terpampang angka-angka puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, itu langsung tuh mereka kemudian terpesona begitu dan itu ketika ternyata data anomali dikoreksi, disitulah frustasinya muncul. Jadi saya menghadapi banyak caleg yang kemudian karena tidak memahami cara kerja Sirekap,
dia merasa frustasi ketika data anomali itu dikoreksi dan sulit meluruskan pada mereka bahwa ini semata-mata karena human error. Karena mereka kemudian memahami segala produk dari KPU itu adalah akurasinya tinggi begitu. Nah, yang kedua yang juga menjadi berbahaya adalah kalau kemudian saksi-saksi itu misalnya yang punya data walaupun ada, tetapi saya mengalami di TPS saya, saksi yang hadir itu hanya 7 orang. Jadi kalaupun kemudian ada saksi di proses rekap yang punya data misalnya terbatas, dia akan fokus hanya pada data dari punyanya dia saja. Nah, ini yang menurut saya sekarang harus dipastikan adalah Bawaslu. Bawaslu itu kan punya pengawas pemilu di setiap TPS. Bawaslu yang harus memastikan petugas pengawas TPS mereka itu betul-betul mengawal proses di kecamatan dengan menggunakan salinan C-hasil yang mereka punya sehingga tidak ada perbedaan data antara proses rekapitulasi yang berlangsung dengan data yang diperoleh oleh petugas pengawas TPS dengan asumsi bahwa kita bisa memastikan integritas petugas pengawas TPS kita dengan baik. Karena kalau sekedar mengandalkan saksi, Mbak Eva, tadi saya cerita ya di TPS saya saja, yang hadir itu saksinya hanya 7. Mungkin kalau untuk Pilpres semua paslon punya saksi yang biasanya menempel dengan saksi partai. Tapi partai politik lebih banyak yang tidak mengirimkan saksinya daripada mengirimkan saksinya. Itu pengalaman TPS saya. TPS saya ada di Tangerang Selatan. Itu dekat sekali dengan DKI Jakarta. Bagaimana dengan daerah pedalaman dan seterusnya. Kita pantau dulu Mbak Titi dan juga Pak Putu bagaimana kondisi rekapitulasi terkini. Kita akan langsung sapa jurnalis Metro TV Sabda Role di Kota Makassar. Sabda, apa kendala rekapitulasi di sana dan bagaimana dengan tenggat waktu setelah sempat dihentikan sementara di tingkat PPK? Ya, Eva dan pemirsa, hari ini merupakan hari keempat proses rekapitulasi suara tingkat PPK di 15 kecamatan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya berada di kantor Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, di mana lokasi ini merupakan lokasi gudang logistik pemilu untuk kelurahan yang ada, untuk 9 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wajo. Kami informasikan untuk total kotak suara yang ada di sini sebanyak 445 kotak suara, mulai dari Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, hingga DPD RI. 445 kotak suara ini berasal dari 89 TPS yang tersebar di 9 kelurahan. Dan hingga hari keempat ini total rekapitulasi suara yang telah rampung di wilayah Kecamatan Wajo yakni 4 kelurahan dari 9 kelurahan, dan saat ini yang sedang berlangsung yakni proses rekapitulasi untuk Kelurahan Melayu dan juga Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo. Dan untuk menjamin transparansi pemilu, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, kemudian saksi dari partai politik dan juga pihak-pihak terkait lainnya, dan juga dijaga ketat oleh personil dari TNI dan juga Polri. Dapat kami informasikan juga, Eva dan pemirsa, untuk perolehan suara terkini khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data dari halaman resmi KPU per 21 Februari 2024 pukul 13.00, khusus di Provinsi Sulsel jumlah suara yang masuk ini sudah mencapai 76% atau sudah mencapai 20.000 TPS di Sulsel secara keseluruhan dari total 26.300 TPS di Sulsel. Untuk Pilpres, di mana pasangan nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini untuk di Provinsi Sulsel meraih sekitar 56,9% suara atau sekitar 2.200.000 lebih suara. Sementara di urutan kedua, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini meraih 38,18% suara atau sekitar 1.500.000 suara di Sulsel, dan di urutan ketiga Ganjar Mahfud meraih sekitar 4,92% suara di Sulsel atau sekitar 198.568 suara. Kemudian sementara untuk perolehan suara sementara untuk Pileg 2024 di Sulsel untuk DPR RI, ini Partai Gerindra meraih 19,47% suara, disusul urutan kedua yakni Partai Nasdem yang meraih sekitar 17,68 suara atau sekitar 488.072 suara di Sulsel. Kemudian untuk Pileg DPRD Provinsi, Nasdem ini berada di urutan pertama, Eva dan juga pemirsa, dan meraih sekitar 18,19% atau sekitar 438.504 suara. Sekali lagi, hasil ini masih bersifat sementara karena proses rekapitulasi masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk di wilayah Sulsel, Partai Nasdem ini berhasil meraih kursi terbanyak dan terisi pada semua daerah pemilihan atau dapil di
tingkat DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI di pemilu 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi internal dengan dasar formulir C1 Plano atau C hasil dari tempat pemungutan suara ataupun TPS. Partai Nasdem ini sudah mengikuti 3 kali pemilu sejak 2014, 2019, dan 2024. Dari perolehan 7 kursi DPRD Provinsi pada 2014, kemudian pada pemilu 2019 naik menjadi 12 kursi, dan untuk di pemilu 2024 ini diproyeksikan Partai Nasdem akan mendapatkan 17 sampai dengan 18 kursi. Lompatan perolehan suara ini adalah lompatan kinerja, lompatan kekompakan kebersamaan antara pengurus Partai Nasdem Sulsel sehingga berhasil meraih kursi terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sementara, Eva, demikian dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Sabdarole untuk informasi Anda. Kita lanjutkan lagi perbincangannya. Tadi Pak Putu sempat sampaikan wajar ya kalau publik curiga saat ini. Nah Pak Putu, apa potensi kecurangan yang bisa muncul dengan adanya penundaan rekapitulasi atau penghentian rekapitulasi sementara di tingkat PPK dan juga Sirekap yang bermasalah? Apakah bisa sampai mengakali suara Pak Putu? Oh ya. Makanya sekarang saya identifikasikan dulu anomali-anomali yang terjadi itu. Pertama, sudah terlihat di publik bahwa suaranya jauh lebih besar daripada suara di TPS. Dan ini bisa terjawab karena salah baca AI misalnya. Suara totalnya 300, kemudian muncul suara menjadi 800 milik salah satu pasangan calon, misalnya dalam konteks pemilu presiden. Kemudian anomali yang kedua adalah di bawah 300, tetapi tetap suaranya jauh lebih besar daripada penjumlahan di C1. Itu ketika kita bicara soal di pemilu presiden. Sebetulnya orang tidak ngeh bahwa untuk level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota juga jauh lebih dahsyat anomalinya. Beberapa hari terakhir ini saya membaca data yang cukup menarik, betapa di beberapa daerah dan beberapa partai itu ada kecenderungan calon-calonnya sebelum dihentikan ini itu menurun angkanya. Ketika kita screenshot misalnya, ketika hari kedua angkanya pada titik tertentu, kemudian hari ketiga menurun lagi, hari ketiga menurun lagi, dan seterusnya. Dan sekarang saya mencoba membaca data pada tadi pagi, ada beberapa partai yang beberapa calegnya sangat menurunnya cukup tajam, 3.000, 4.000, tetapi di 1-2 caleg itu malah meningkat. Saya ingin mengatakan anomalinya adalah apabila kemudian AI salah membaca, katakanlah itu salah membaca datanya, apakah mungkin itu salah membaca di 3-4 caleg saja pada salah satu partai, sementara caleg yang lain sama sekali tidak ada salah bacaan data misalnya. Nah, ini anomali-anomali ini memang sangat tidak bisa dijelaskan secara kasat mata kecuali dengan satu hal, bahwa ini hari entah bagaimanapun caranya, saya kira cara untuk membersihkan nama KPU dari seluruh carut marut pemilu hari ini untuk dia kemudian bisa menyatakan dirinya sebagai akuntabel dan transparan, dalam waktu sesingkat-singkatnya, KPU harus bisa mengunggah seluruh C1 Plano itu di semua level dalam kecepatan tinggi di website KPU secara utuh. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan, maka kecurigaan publik akan bertambah lagi. Bahwa pertama, sangat mungkin ada skenario, dan ini sudah kencang di Jakarta, ada pihak-pihak yang sebetulnya menginginkan salah satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold untuk lolos parliamentary threshold, lalu menggunakan dinamika ini sebagai pintu masuk untuk mengumpulkan suara, lalu mengubah C1 Plano yang ada di PPK dan seterusnya. Ini kecurigaan yang sudah mulai muncul. Yang kedua yang juga muncul adalah bahwa di beberapa tempat DPD-DPD yang kemudian tidak memperoleh angka cukup signifikan akan menggunakan kesempatannya habis-habisan untuk bisa mendapat ranking 4 lalu lolos ke Senayan. Demikian juga partai-partai tertentu yang pada posisi kursi terakhir atau kemudian terlempar di kursi terakhir sedang beradu cepat di bawah untuk kemudian mempengaruhi penyelenggara di level kecamatan agar ia kemudian bisa memperoleh kursi itu dengan cara yang tidak benar. Termasuk di kabupaten itu juga terjadi. Seluruh kecurigaan ini, kemungkinan ini yang akan terjadi di lapangan hanya bisa dijawab oleh KPU kalau, sekali lagi, dengan kecepatan tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya KPU bisa menayangkan seluruh C1 Plano di semua TPS di semua level. Pertanyaannya apakah mungkin? Saya kok tidak yakin, karena saya baca betul pergerakan Sirekap ini dari sejak tanggal
15, 16 dan seterusnya, dan belakangan ini malah prosentasenya makin lambat. Dan prosentase yang makin lambat ini sangat bisa menjelaskan nanti kalau ada kesempatan saya berbicara lagi, saya bisa sangat menjelaskan di mana, di dapil mana, di tempat mana potensi kecurangan itu bisa terjadi dengan mengamati bagaimana dinamika Sirekap ini yang terjadi sekarang begitu. Baik, Mbak Titi, terkait dengan anomali suara yang harus diwaspadai ya, baik itu untuk caleg maupun parpol tertentu. Bagaimana publik bisa turut mengawasi ini, Mbak Titi? Ya, pertama Mbak Eva, penekanan Pak Putu tadi harus kita suarakan kencang-kencang, upload semua hasil ke Sirekap. Jadi karena dengan demikian cross-check atau pengawasan dan pemeriksaannya itu bisa dilakukan dengan maksimal oleh publik. Apalagi misalnya kalau ada sistem down dalam membaca atau mengkonversi foto menjadi angka, itu banyak gerakan masyarakat sipil yang juga punya instrumen serupa Sirekap, tapi akurasi membacanya lebih bagus. Contohnya Jaga Suara 2024 dari teman-teman NetGrid, lalu ada jagapemilu.com, ada kawalpemilu.org, ada jagasuaramu.id. Jadi backupnya ada di mana-mana dan ini bisa membantu para caleg misalnya mengkonfirmasi antara foto hasil dengan apa yang kemudian dikonversi menjadi angka-angka. Jadi setuju kalau KPU serius dan betul-betul ingin melayani transparansi dan akuntabilitas proses, maka unggah semua hasil ke Sirekap gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita harus mewaspadainya. Pertama kita harus ingatkan Bawaslu, karena Bawaslu itu punya hasil salinan hasil dari setiap TPS. Jadi Bawaslu juga di dalam proses rekapitulasi di kecamatan itu harus mengawal betul proses kecocokan antara angka perolehan pasangan calon, partai politik dan caleg di dalam proses rekap. Karena kenapa? Di proses rekap itu tadi Mbak Eva lihat ya, yang hadir di proses rekap kan tidak banyak. Bahkan di TPS saya, saksi yang hadir saja itu hanya 7 saksi. Sedangkan prosesnya kan peserta pemilu ada 18. Yang saya khawatirkan tuh ada 2 Mbak Eva. Yang pertama adalah pertukaran suara antar partai. Biasanya pengalaman selama ini yang disasar adalah partai yang tidak punya saksi ketika proses rekap. Dan itu memang tidak bisa melibatkan 1-2 pihak. Banyak pihak harus terlibat. Nah yang kedua adalah pergeseran di dalam satu partai. Suara caleg antar satu partai. Bahkan ini bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Ada saksi-saksi dari partai yang tidak fokus pada perubahan suara antar caleg. Dia fokusnya adalah yang penting suara partainya totalnya sama. Masalah suara antar caleg terutama yang suaranya sedikit itu dia tidak terlalu perhatian. Jadi ini yang memang harus dipastikan oleh pengawas pemilu dan juga saksi-saksi partai, termasuk partai menjaga kredibilitas saksinya. Karena proses di kecamatan itu ada kerentanan yang melibatkan jual beli suara. Ya, jangan sampai ada jual beli suara, jangan sampai ada sulap menyulap suara ya, Mbak Titi, Pak Putu. Terima kasih Mbak Titi dan Pak Putu sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.